gimana nih terkait kabar terbaru soal Baim yang memposting kalau dia itu sudah dinyatakan tidak HIV melalui tes kesehatan lah gitu. Mungkin dari Pak Irjen sendiri gimana sih melihatnya di tengah polemik mereka belum antara Baim dan Paula ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin dalam wawancara saya terdahulu saya sudah pernah juga ulas tentang masalah itu. Kita kembali berbicara tentang katanya tadi HIV setelah dicek itu negatif, gitu ya. Sedangkan dalam ilmu kedokteran itu HIV itu sulit untuk disembuhkan. Itu dulu ya. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang HIV. Lah kalau memang Baim tahu dia HIV, kan sudah berkali-kali saya katakan, kenapa kamu mau kawin nikah dengan orang yang kena penyakit HIV? Kan mungkin ketularan. Yang kedua, yang ketiga, nyatanya kan punya anak, nyatanya anaknya sehat walafiat. Yang ketiga, yang keempat, apakah pantas selama melaksanakan hidup rumah tangga itu menghumbar kejelekan-kejelekan dalam rumah tangga itu kepada publik? Terlepas apapun hubungan suami istri, namanya suami istri itu ada saja kadang-kadang yang tidak sependapat, tidak sepakat dalam suatu persoalan. Tapi kan ini bukan untuk konsumsi publik. Ini yang saya katakan berkali-kali sangat-sangat tidak manusiawi, ya. Sangat tidak berpendidikan. Ya. Sekarang kembali lagi kepada dia, apa kamu sudah benar selama menjalani keartisanmu? Apa kamu paling setia sejagat raya? Nah, baca diri sendirilah. Jadi jangan kita melempar tai ke muka orang atau melempar tai sendiri. Karena kita juga belum tentu justru lebih parah dengan apa yang kita ungkapkan kepada lawan kita. Ya sudahlah, dalam hidup rumah tangga kalau memang kamu memang tidak bersepakat lagi untuk bersama, ya sudah aja pisah baik-baik. Nggak usah menghumbar tuh. Katakan aja, ayo kita bicara bahwa kita tidak sepakat lagi, kita berpisah saja. Ya, kita atur masalah harta gono, kita atur segala macam lah. Tapi kita berpisah secara baik-baik, tidak perlu kita menjelek-jelekan baik wanita maupun pria. Nah faktanya apa? Di dalam menjatuhkan Paula ini semuanya dihantam kejelek-jelekan daripada si Paula. Ini yang saya bilang tidak manusiawi. Nggak manusiawi kenapa? Kamu kan sudah punya keturunan. Kamu pernah nggak berpikir dampak mental yang akan dialami oleh keturunanmu? Itu yang saya katakan berkali-kali. Jadi saya bilang, saya anggap ya kurang etis lah. Nah, ini supaya sama-sama kita cermati, apalagi kita yang punya pasangan masing-masing. Ini merupakan pelajaran. Ya, saya yakin yang lain-lainnya nggak seperti itulah. Ya, kalaupun berpisah aja, tapi jangan umbar kejelekan-kejelekan pasangan kita pada saat kita bersama. Nah, lebih bagus ya kita introspeksi diri. Apakah saya sudah lebih benar dari dia? Sebaiknya begitu. Ya, mungkin gitu. Tapi itu ada langkah dari Baim sendiri untuk memposting, apalagi kan HIV itu udah termasuk penyakit yang sensitif ya Irjen. Dengan dipostingnya di sosial media, apakah langkah itu termasuk benar? Apa salah sih Irjen? Sangat teramat tidak benar. Ya, sangat teramat tidak benar. Kan sudah saya katakan tadi, kamu posting tentang masalah HIV itu. Siapa orang yang terdekat dengan dirimu selama ini? Selama kalian membangun hidup rumah tangga. Lah, waktu kamu, maaf kata kalau bahasa kasarnya premannya, waktu kamu pakai, kamu pikir nggak? Kalau seandainya kamu dia melakukan hubungan badan tuh akan menular pada dirimu? Nggak pernah mikir kan? Dilakukan juga. Kemudian yang kedua, ternyata hamil juga, ternyata melahirkan juga. Sehat kok. Dan faktanya Paula ya sehat-sehat saja. Apalagi saya monitor bahwa hasil pengecekan itu dia negatif, nggak ada HIV-nya. Berarti kan fitnah. Ya, menurut hemat saya demi harkat martabatnya itu ya sudah, ambil aja langkah-langkah hukum kan gitu. Supaya ini tegaknya hukum, jangan kamu hancurkan saya dengan cara-caramu nggak baik, nggak manusiawi. Ya, agamamu tidak memperbolehkan kayak gitu loh. Kalau kamu memang nggak suka lagi sama saya, ya silakan saja. Jangan kau buat cara-cara seperti kayak gini. Ya. Kemudian ada lagi yang saya katakan yang dia bilang dia selingkuh lah segala macam. Itu juga selingkuh kan macam-macam kan itu. Apakah orang ketemu kedua belah pihak itu dikatakan sudah selingkuh? Belum tentu. Kemudian ada mengucapkan sayang. Saya pernah sama
teman saya tuh karena saking akrabnya itu sama cewek loh. Gimana sayang? Biasa-biasa aja di zaman sekarang tuh. Apakah itu sudah konotasinya bahwa secara pribadi? Kan enggak juga, itu kan sudah bahasa yang sudah umum. Kecuali kalau sayang dikatakan itu mempunyai muatan tertentu. Ya kalau yang wajar-wajar aja ya biasa lah. Kemudian ya kan saya lihat ini kan Paula ini kan di bawah tekanan-tekanan saya lihat. Ya, walaupun demikian saya tidak pernah membela seseorang. Kalau memang Paula melakukan kontak hubungan komunikasi dengan seseorang secara tertutup, ya, apalagi menjurus pada suatu hal, ini juga tidak layak juga, tidak elok. Saya kan laki-laki. Nah, kalau memang sudah ditegur ini, ingatkan ya kamu rubah. Tapi sejauh mana kata-kata selingkuh yang si Bayem katakan ini kan itu harus ada pembuktian. Nah, saya monitornya ada rekaman itu. Rekaman pembicaraan. Mana pembicaraan itu gimana Pak itu? Nah, pembicaraan seseorang pada orang lain diintercept, direkam, dipublikasikan tanpa seizin yang bersangkutan, kena undang-undang ITE. Itu kena. Yang mempunyai hak kewenangan untuk mengintercept ataupun merekam segala bentuk pembicaraan, ya, itu adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh negara. Ya, contoh umpamanya pihak kepolisian, KPK, Kejaksaan, BIN, BAIS itu diperkenankan untuk kepentingan hukum, kepentingan negara. Tapi kalau undangan kepentingan pribadi tidak diperbolehkan. Itu loh kira-kira ya. Tapi soal Paula yang diduga ada yang menyebarkan diduga HIV itu Paula bisa melaporkan nggak sih Jen? Atas Laporkan pencemaran saja. mungkin Apa bukti-buktinya? atas Hanya kalau yang ngomongan, rekaman, nggak bisa dibuktikan itu secara faktual. Itu harus dicek. Itu karena ada kedokteran forensik. Dicek saja, benar nggak? Kalau ternyatanya negatif itu fitnah benar. Laporkan saja. Nah, itu kan sudah pencemaran nama baik, sudah harkat martabatnya. Jadi kenakan dia. Nah, jadi Paula juga, ya kalau saya lihat dalam isi rekaman itu, ya seperti ada bahasa dia menjawab, tapi bahasa tekanan, walaupun tekanan daripada si laki-laki ini santai, tapi menohok, menusuk kepada pokok permasalahan. Nah, ada pihak ketiga lagi sekarang aja dikatakan Niko tuh, buktikan. Kenapa nggak muncul? Harus dibuktikan dong. Sampai sejauh mana kan gitu. Bila penting, baik laporkan saja ke kepolisian penyidik. Nanti akan terbukti siapa yang benar, siapa yang nggak benar. Sampai sejauh mana hubungannya. Itu kira-kira. Jadi kita harus netral, tapi juga produk hukum jangan kita cederai. Kasihan ya. Bukan apa-apa, orang yang mencari keadilan merasa terkebiri. Ini yang sangat-sangat saya sayangkan. Jadi mudah-mudahan ini pembelajaran bagi kita semua agar jangan terjadi lagi gitu loh. Kira-kira gitu ya. tapi kalau lihat pertama kali itu kan diduga Paula apa sih namanya HIV itu karena adanya putusan itu menyebar gitu, sedangkan kan dari pihak jaksa sendiri belum ada gitu. Ya justru itu yang sangat saya sesalkan. Ini kan konsumsi daripada pihak pengadilan, konsumsi daripada Bahim. Kok nyebar kemana-mana? Berarti kan menyebarkan harga diri seseorang, menyebarkan kelemahan seseorang. Kalaupun itu betul, seandainya betul pun tidak pantas dan tidak layak dipublikasikan. Karena hanya untuk kepentingan Bahim, untuk ya kepentingan hukumnya, bukan untuk menyebarluaskan, untuk menjatuhkan harkat martabat daripada seorang wanita. Gak manusiawi banget. Saya juga laki-laki loh ya. Nggak pantas lah gitu. Kita harus gentle agreement. Jadi kalau mau pengen saya pisah sama seorang wanita sudah bisa aja. Tapi jangan membawa-bawa, dibongkar semua aibnya, dibongkar segejelek-gejelekannya. Kalau waktu bersama-sama nggak ngomong loh. Padahal tahu gitu, tapi nggak ngomong. Sekarang baru ngomong. Ini nggak elok, nggak manusiawi, nggak mempunyai suatu etika yang baik. Ya. Seorang laki-laki harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu baru laki-laki. Jangan seorang laki-laki mau pengen pisah tuh jelek-jelekin dulu pasangannya. Laki-laki banci menurut saya gitu loh. Kalau laki-laki yang jantan, ya sudah kita pisah. Tapi nggak perlu saya jatuhkan harkat martabatmu. Bagaimanapun, kau adalah ibu dari anak-anak saya. Harus berpikir gitu dong. Saya nggak bela siapa-siapa. Banyak orang berpisah tapi nggak seperti gitu-gitu amat. Kok dibongkar aib kemana-mana. Akhirnya jadi konsumsi publik.
Nah, publik yang mencernanya sepintas saja di rekaman tuh membuli si Paula, tapi tidak pernah melihat isi dalamnya, substansinya, faktor kebenarannya. Ini kan perlu juga diuji di lab ya, voice tuh. Adakah yang dipotong, adakah yang ditambahi, kemudian suara voice-nya kan bisa berubah-ubah. Untuk hemat saya laporkan saya supaya nanti diuji kebenaran daripada voice itu. Kira-kira gitu ya, kira-kira. Tapi kan untuk statement untuk si Paula dia mempunyai penyakit kritis itu kan keluar dari mulut pengacaranya Mbak Im sendiri ya. Apakah etis sebagai pengacara memberikan statement bahwasanya seseorang Paula itu mempunyai penyakit kritis? Ya nggak etis lah. Kan saya berkata berkali-kali, pengacara kita untuk membela hak-hak daripada klien kita, tapi bukan bahan publikasi kita untuk mengeluarkan kelemahan-kelemahan daripada lawan klien kita. Nggak pantas gitu loh. Seorang laki-laki punya sedikit marwah lah gitu. Saya sudah tahu kemana larinya. Pada saat posisi tertentu kau nggak bisa berbuat apa-apa. Pada saat posisi ini kau jelek-jelekin orang lain. Itu juga pengacara nggak gentle juga. Saya mohon maaf, saya bicara apa adanya gitu loh ya. Kalau kita juga sebagai pengacara, selesaikan masalah kalau memang kedua belah pihak itu bisa restoratif justice, selesaikan secara baik-baik. Kalau memang harus bermuara ke pengadilan, selesaikan juga secara baik-baik. Apa hak-hak dan kewajiban si laki-laki, apa hak dan kewajiban si wanita, itu selesaikan. Karena tidak ada lagi kata sepakat untuk melanjutkan hidup rumah tangga. Kan elok kan, enak kan, jantan, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga mereka bisa memilih pasang masing-masing lagi tanpa menyakiti satu dan lainnya. Itu kira-kira ya.